sorry, gak foto kami lagi kita jual nanti. Ini semua ya. Oke, Rizky karena sayang sekali dengan HP-nya, dia pergi ke dukun. Ingat, apa kata hadis Rasulullah? Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, dan percaya dengan apa yang dikatakannya, mendatangi poin pertama, kemudian percaya poin kedua, maka ibadahnya tidak diterima. Ada yang mengatakan sholatnya tidak diterima selama berapa lama? 40 malam. 40 malam, hati-hati ya. 40 malam. Yang jadi masalah tidak lama itu Pak, kan kalau sudah itu bisa tobat. Yang jadi masalah, yakinkah kita umur kita masih ada 40 hari ke depan? Tidak kan? Tidak ada yang yakin kan? Tidak ada. Tidak ada yang yakin. Nah, maka dari itu kita harus percaya dengan qada. Jadi bagaimana Pak kalau kami terkena musibah? Bersabar dan berdoa. Alhamdulillah mamaku meninggal dunia. Ngerinya kata-katamu deh. Mati kakak deh. Nah, jadi bukan bersyukur, bersabar dan berdoa. Ya, jangan sampai takdir buruk yang terhadap diri kita membuat kita lemah iman kita. Justru harus semakin kuat. Baik, kita kembali ke pokok permasalahan. Jadi dalam Al-Quran, hukum puasa itu telah jelas. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, ya. Dia tidak mengambil semua manusia, tapi terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillah kalau kalian puasa berarti kalian sudah ada iman dalam diri kalian. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan, ingat, telah diwajibkan. Nah, inilah hukum puasa adalah wajib. Dari ayat ini mengatakan telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkannya umat-umat sebelum kamu. Nah, dari sini kita belajar sejarah. Allah menjelaskan kepada kita bahwa ternyata umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad juga berpuasa. Umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Daud alaihissalam, sampai puasa Daud itu bagaimana? Pernah dengar puasa Daud? Pernah? Bagaimana puasa Daud? Tidak. Puasa Daud itu, kalau kalian mau coba puasa Daud, hari ini berbuka, besok puasa. Hari ini berpuasa, besok berbuka. Begitu terus sepanjang tahun, satu hari. Itu puasa Daud. Ya. Ya, puasa Nabi Isa itu Allah, karena dalam sejarah juga kami belum pernah buka, jangan sampai saya sampaikan kemudian menjadi ilmu sesat buat kalian, ya. Baik, ada sekalian, itu maka dari itu umat-umat terdahulu Allah katakan juga diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuan puasa? Di akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Apa tujuannya? Disinilah gerbangnya, disinilah puncaknya, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Oh, takwa yang di masjid itu di RT 2 itu takwa Pak. Itu masjid takwa namanya. Apa itu takwa? Karena tujuan kita tuh ke sana sekarang puasa kita, agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Beriman. Apa itu takwa? Suatu ketika, dengarkan kisah ini. Suatu ketika Khalifah kedua, siapa Khalifah kedua Islam? Khalifah kedua. Waalaikumsalam, masuk. Siapa Khalifah kedua dalam Islam? Ali bin Abi Thalib. Enggak setuanya ini Pak. Kalau tidak sejawab-jawabnya.
Hah? Siapa khalifah kedua? Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditunjuklah seorang khalifah. Siapa itu khalifah? Pemimpin untuk umat Islam. Setelah meninggal Nabi Muhammad, khalifah pertama siapa namanya? Seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Di atasnya lagi Umar bin Khattab. Yang pada Umar bin Khattab itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa dibilang As-Siddiq? Karena dia selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat orang-orang ragu dengan berita itu, dia justru membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar ini mau meninggal dunia, dia serahkan kepada Umar bin Khattab. Yang sebenarnya pada saat meninggalnya Rasulullah itu Umar yang mau diangkat, tapi Umar menolak. Kenapa? Dia mengatakan imanmu lebih baik daripada iman saya, ilmumu lebih tinggi daripada ilmu saya. Maka dari itu yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat Abu Bakar As-Siddiq mau meninggal, maka ditunjuklah Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah bertanya kepada seorang ulama. Apa kata Umar kepada ulama tersebut? Wahai alim, beritakan kepada aku tentang takwa. Beritahukan kepada aku tentang takwa. Dengarkan baik-baik jawaban orang tersebut. Jawabannya adalah, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pemimpinnya orang mukmin. Ya, Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang di jalan itu banyak durinya? Nah, apa kata Umar? Pernah. Kemudian apa kata orang tersebut? Bagaimana caramu melangkah di jalan yang banyak durinya? Apa kata Umar? Saya akan berhati-hati. Maka orang alim itu berkata, itulah takwa. Jadi orang yang Islam, orang yang bertakwa adalah selalu berhati-hati dalam melakukan suatu langkah. Jadi kalau bukan dari Al-Quran, hadis, dan dalil yang lain, dia tidak akan mengambil sebagai suatu ibadah. Karena kita kembali ke ibadah. Puasa ini ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah bukan? Nah, karena kalian mengatakan puasa ini ibadah, ini agak panjang lagi. Ibadah terbagi dari berapa? Hah? Ibadah terbagi berapa? Terbagi dua. Oke, ada yang bilang dua. Yang pertama apa? Salat. Salat. Ibadah mahdhah. Kemudian gairah mahdhah. Apa itu mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah terputus selama beliau hidup. Berarti ibadah yang wajib dilakukan, disunnahkan oleh Rasulullah. Oke. Sedangkan gairah mahdhah ibadah yang jarang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, berbicara ibadah syarat ibadah ada dua. Kalau kalian beribadah tidak berlandaskan dua ini, maka ibadah kalian dipertanyakan. Dan apa syarat ibadah? Syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ya. Syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Pertanyaan saya sekarang, kalian puasa ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Yakin ikhlas? Atau karena malu kalau tidak puasa?
Malu saya beranak kecil saja puasa. Masa saya sudah besar tidak puasa? Hah? Enggak ya? Ikhlas ya karena Allah ya. Berarti syarat ibadah yang pertama sudah selesai. Sekarang syarat ibadah yang kedua adalah beriktiba. Apa itu iktiba? Iktiba adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi syarat ibadah ada dua. Lepas dari sini berarti ibadah kalian tidak diterima. Karena dalam hadis mengatakan, manakala ada suatu ibadah dan tidak ada contoh dari kami, ya, contoh dari Khulafaur Rasyidin, maka ibadah itu akan tertolak. Ibadah akan tertolak ya. Ini syarat ibadah. Ibadah itu akan tertolak. Sebagai bagaimanapun bagusnya, ibadah itu akan tertolak. Contohnya sekarang, pertanyaan saya buat kalian. Kita masuk ke generasi milenial, generasi di mana harus lebih banyak berpikir. Peringatan Maulid. Apakah ibadah? Peringatan Maulid, apakah ibadah? Ayo beri jawaban. Setelah tahu apa itu ibadah, syarat ibadah, peringatan Maulid apakah ibadah? Yakin ibadah? Ingat syarat ibadah ikhlas, kedua beriktibar. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan Maulid? Tidak pernah. Apakah Khulafaur Rasyidin yang 4 ini pernah melakukan maulid? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tabi'in pernah melakukan maulid? Tidak pernah. Tabi'in pernah melakukan maulid? Tidak pernah. Lalu Pak? Nah, maulid ini setelah beratus tahun baru ada muncul dan dijadikanlah dia tradisi, bukan ibadah. Ya, tradisi. Tradisi itu boleh kita lakukan. Maulid boleh dilakukan tidak? Boleh. Syaratnya bukan ibadah ya, bukan ibadah ya. Syarat bukan ibadah, maulid bukan ibadah, dia tradisi yang di dalamnya belajar. Nah, tradisi bisa kita lakukan selama tidak melanggar akidah. Boleh kita lakukan, tapi jangan melanggar akidah. Contohnya apa Pak? Mau bulan puasa. Sampai waktu-waktu mau bulan puasa kan? Mama kalian sibuk. Sibuk apa Pak? Bikin makanan. Dikasih di apa namanya? Baki. Tahu baki kan? Nah, dikasih di atas baki. Berapa baki? 1, 2, 3, 4. Satu ditaruh di tengah rumah. Kalau orang Bugis bilang apa? Posi bola. Iya. Ya kan, posisi bola. Jadi rumah itu ada posisinya. Posisi itu pusat, ya kan? Nah, ditaruh di posisi bola. Kemudian yang lainnya dibaca doa arwah. Ya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini berbicara tradisi ya. Kita murnikan Islam kita dengan tradisi yang melanggar akidah, berarti dilarang kita lakukan. Ya, jangan sampai kalian melakukan suatu tradisi ikut-ikutan saja, justru membawa kita menyeret kita ke kesyirikan. Hati-hati. Perbaiki Islam kita. Islam kita hari ini itu lebih berat tantangannya ke depan, karena boleh jadi hari ini kita melawan tradisi, besok kita melawan ilmu teknologi. Kita masih melawan tradisi saat ini. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan. Orang kalau dia mau lebaran, mau puasa, buat ke posisi bola, tujuannya apa?
Pernah tanya orang tuanya? Hah? Orang tua kalian kalau ditanya, paling jawaban, oh nenekmu dulu begini juga. Iya kan? Jawabannya pasti ke situ. Tidak mungkin kan kau bertanya sama nenekmu? Iya, nenekmu kan sudah meninggal. Tanyalah, masuklah kau ke kubur, tanya dia. Ya, hati-hati. Kan kalian suka searching di Google, kenapa tidak dicari? Kenapa tidak hanya mencari buka Facebook? Kenapa cuma buka TikTok? Kenapa buka YouTube saja? Kenapa tidak mencari dengan hal-hal seperti ini? Masalah akidah. Cari tradisi makanan posibola, boleh atau tidak? Silakan dicari. Boleh atau tidak dalam Islam? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Berbicara tentang akidah. Kenapa? Mengatakan kalau saya tidak buat seperti ini, akidahnya seperti ini ya. Dia yakin bahwa kalau dia tidak lakukan, dia tidak buat untuk posibolanya, dia satu rumah akan celaka. Keyakinannya seperti itu. Makanya ada namanya makanan untuk posibola. Iya. Iya, kenapa saya tahu? Saya orang Bugis juga, bukan orang Jawa saya. Ya. Makanya gue tahu itu. Siapa orang Jawa? Oh, ini Jawa ya? Bukan dia Jawa. Orang Bugis orang Banjar itu. Jadi siapa Jawa? Sekali lagi, manakala tradisi melanggar akidah, maka tinggalkan tradisi itu. Ya. Tolak bala. Cebur ke laut. Jadi, biasa tolak bala deh. Cebur ke laut, cebur ke sungai. Masih bagus kalau di bawah sungai itu tidak ada buayanya. Ya pokoknya nyebur di Lokpon. Di Lokpon juga cebur juga di laut. Di Lokpon bawa ke laut. Kalau tidak mau cebur disiram pakai timba. Masya Allah. Ini tradisi. Namun tradisi tidak masalah selama tidak melanggar akidah. Tidak masalah. Akidahnya bagaimana? Kalau saya tidak lakukan seperti ini, nanti saya jadi celaka. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini jadi masalah. Jangan sampai akidah kita, kemarin juga ada bertanya, Pak, kalau begitu Pak, Bapak yakin tidak? Mama saya bilang di sana itu ada kembaran saya berupa buaya. Ada kan yang begitu kan? Ada kan? Ada kan? Secara logika kita saat ini, gunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Jangan langsung terima begitu saja, jangan telan mentah-mentah suatu informasi, tapi cari sumbernya. Cari sumbernya. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan begitu sempurna. Dan tidak ada manusia kembarannya adalah buaya. Kadal, biawak. Ya. Kadang-kadang, adik-adik, jangan percaya begitu. Akidah rusak kalau sudah kau percaya. Ujung-ujungnya apa? Kau menyembah, bersekutu dengan jin. Kenapa begitu, Pak? Karena jin yang bisa menyerupui seperti itu. Turun-temurun kalian dikuasai, keluarga kalian dikuasai sama jin. Kalau kalian tidak bawa, maka kalian akan celaka. Dulu nenek saya juga dulu begitu. Cuma terakhir dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Ini terakhir saya bawa. Setelah ini jangan ganggu anak cucu saya. Terakhir. Jadi setelah itu kami tidak lakukan lagi. Itu bersekutu dengan jin. Ya, itu jin. Jadi jangan percaya seperti itu. Akidah, keyakinan. Ya, kepercayaan. Nah, adik-adik sekalian, sama halnya itu kan dalam perbuatan. Nah, istilah kepuhunan. Kepuhunan. Hari ini kepuhunan. Ada makanan
joroknya. Sudah S1, S2, S3 begitu juga semua. Itulah dia bilang Kalimantan ini bos, ada kepuhunannya. Kalimantan ini bukan bumi Allah kan? Bumi Allah bukan? Bumi Allah. Tidak lepas kemanapun kita pergi, ini bumi Allah, masih di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau saudaranya kepuhunan itu Pimali, Pamali. Iya, kepuhunan itu dengan Pamali itu saudara kembar itu. Kalau Pamali di Bugis kan enak. Jalalu kasih mutu daging kan ulang enak. Jalalu nah mutu daging kan ulang Maka ini mah ada translate-nya di sini. Dan tidak paham ada translate-nya di sini, paham kan? Tidak ada kelihatan ya? Oh, tidak ada. Oh, berarti kalian masih lapar. Ya. Apabila orang tua jangan kau duduki bantalnya, nanti bisulan pantatmu. Apa hubungannya bisul dengan duduki pantat? Salah. Apa hubungannya bisulan dengan duduki bantal? Tidak ada kan? Coba secara ilmu biologi ada. Ada kecuali bantal itu penuh dengan virus-virus. Iya kan? Bisulan orang kok duduki bantal jadi. Padahal ini kerjaan orang tua yang tidak selesai. Maksudnya apa? Seandainya dia jelaskan, setelah kalian dewasa baru dia jelaskan. Nah dulu itu saya larang kau duduki bantal agar kau tidak kampangan. Itu maksudnya kalau kau duduki bantal itu nanti bantalnya meletus, susah cari kapuk. Nah, makanya dilarang duduki bantal. Nah, yang jadi masalah, apakah orang tua kita pernah mengatakan begitu kepada kita setelah kita dewasa? Tidak. Yang jadi masalah setelah kita punya anak, kita sampaikan lagi ke anak kita. Enak, bilang nenekmu dulu, jangan kau duduki bantal. Kempangan kau nanti. Neneknya lagi disalahkan. Sekalinya cucunya sakit, datang orang, pamparan itu, dia amparan sama neneknya itu, kurang ajarnya itu nenek sudah meninggal masih amparan cucunya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak nenekmu itu? Kurang ajar kalau kita secara logika kan? Iya, Nugra. Pernah dia amparan sama nenekmu yang sudah meninggal? Pernah? Pernah? Masya Allah, pernah katanya di Nugra. Anda pernah? Ya, jadi jangan percaya seperti itu. Datang orang kepada orang tuamu. Jadi kalau ada datang orang kepada orang tuamu mengatakan itu anakmu sakit karena diamparan sama diketeguran, bilang orang sini. Dia keteguran sama neneknya yang sudah meninggal. Oh, bawakan itu neneknya di situ. Ayam yang kakinya hitam, kepalanya hitam, matanya hitam. Mati kau cari mau di mana itu? Ya, jangan percaya ya. Tidak boleh percaya begitu ya. Iya, jangan percaya seperti itu. Keteguran lah. Nah, jadi tidak boleh percaya hal-hal yang seperti ini. Ini merusak akidah kita. Sama juga merusak akidah apa bagi yang laki-laki yang mau kebal. Ya. Mau kebal, pakai ulau besi, pakai susu. Ulau besi itu kalau kita memegang itu, kita punya alat benda itu, maka kita tidak akan termakan oleh benda logam. Itu ulau besi. Jadi ilmu kebal, jangan sampai pakai yang begitu. Itu kalau kita sudah percaya seperti ini, ingat itu syirik. Kita percaya kepada ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, rusak akidahnya. Ya, oke. Kita masuk ke pembahasan masih puasa karena ini adalah materi fikih puasa. Kita sudah selesai. Jadi syarat ibadah adalah ada dalil. Ya, dalil kita ambil yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Quran surah Al-Baqarah, di mana Allah menjelaskan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya yang beriman agar berpuasa. Nah sekarang
Dari hadis ada tidak, Pak? Dari hadis banyak. Salah satu hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan, berpuasalah engkau pada saat melihat bulan dan berbukalah engkau pada saat melihat bulan. Maksudnya apa? Pada saat akhir bulan Sya'ban. Ini yang kemarin ada perbedaan. Siapa yang sudah puasa tanggal 2? Hari Sabtu. Siapa yang puasa tanggal 2? Ya? Tidak ada ya? Berarti saya sendiri yang puasa bulan tanggal 2 itu. Kenapa? Nah, perhitungan Ramadan atau setiap bulannya perhitungannya ada 2 cara untuk menentukan bulannya. Yang pertama dengan secara hisab, bukan hisab yang hisab, bukan itu ya. Jangan sampai kepikiran. Kemudian ada ru'yah. Bukan ruqyah, tapi ru'yah. Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah itu membaca ayat untuk pengobatan. Sekarang ini ru'yah namanya. Nah, yang namanya hisab, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itu jelas Allah menerangkan dalam Al-Qur'an. Dan dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Tahu 4 bulan haram? Ingat, di Islam ada 4 bulan haram. Ya, bulan haram di sini adalah bulan di mana lebih mulia daripada bulan-bulan lain. Lebih banyak pahalanya manakala kita beramal di bulan-bulan lain. Ada 4 bulan haram di dalamnya. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian ada Rajab. Ada 4 di situ. Jadi tiga berturut-turut, 1 terpisah. Ada Rajab. Di situ Rajab termasuk bulan haram. Nah, dari ayat ini sudah diketahui untuk hisab perhitungan bulan Islam itu ada 2, hanya 2 bilangan. Jadi jangan sampai kalian bingung. Apakah di bulan Islam itu ada tanggal 28? Ada tidak? Tidak ada. Jadi bulan Islam itu berakhir di 29 dan 30. Dia hanya berakhir di 29 dan 30. Ya. Kalau bukan 29 pasti 30. Tidak ada tanggal 31 di bulan Islam. Ya. Jadi maka dari itu kok maju Pak? Kenapa bisa maju Ramadannya bulan tahun lalu kan di bulan ini? Kenapa maju lagi? Ingat perbedaan kalendernya. Perbedaan kalendernya kalau kalender Masehi itu ada 31, ada 28, ada 29, ada 30. Bermacam-macam. Sedangkan ini cuma 2, 29 dan 30. Nah, ini dengan melakukan perhitungan. Untuk perhitungan sudah menyatakan bulan Ramadan pada tahun ini jatuh pada tanggal 2 April. Yang melakukan perhitungan, menghitung bulan. Ada tidak ilmunya Pak? Ada. Untuk perhitungan ini dinamakan ilmu falak. Dia tugasnya menghitung rotasi bulan. Jadi dia tahu ini sudah muncul bulan yang keberapa, ya, ilmu falak. Nah sekarang metode yang kedua penentuan Ramadan adalah ru'yah, ru'yatul hilal. Jadi maka dari itu pada tanggal 1, ya kan, masih ingat kan? Pada tanggal 1 hari Sabtu kemarin itu terjadi sidang isbat pemerintah, ya, sidang isbat malamnya kan? Kenapa malam Pak? Kenapa tidak siang? Ya iyalah, mana mungkin bulan keluar pada saat siang hari. Ya, bulan pasti keluar pada saat malam hari. Maka dari itu sidang isbat dilakukan pada saat malamnya, sorenya. Nah, inilah hadis yang digunakan. Berpuasalah kamu pada saat melihat bulan dan berbukalah kamu pada saat melihat bulan. Maksudlah berpuasa kamu melihat bulan, yaitu maksudnya bulan Ramadan. Dan berbukalah kamu pada saat melihat bulan, maksudnya adalah bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. Oke? Jadi dua cara penentuan Ramadan. Baik adik-adik sekalian, kita sudah masuk ke dalil. Kalau
Nah sekarang adik-adik sekalian, manakala dua hukum ini sudah ada, yang ini tinggal mengikut saja. Ini kapan terpakai? Kalau manakala ada suatu hukum yang tidak ada dijelaskan di Al-Quran maupun hadis, maka kita bisa menggunakan ijtihad ulama. Contohnya apa? Zakat. Zakat. Nah, apakah ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu membayar zakat dengan uang? Ada? Ada? Ada atau tidak? Ada tidak? Di zaman Rasulullah sudah ada uang atau tidak? Siapa bilang tidak ada uang di zaman Rasulullah? Sudah ada zaman Rasulullah uang. Namun apakah di zaman Rasulullah sudah ada yang membayar zakat menggunakan uang? Ada tidak? Karena dalam hadis yang diterangkan oleh Umar bin Khattab, jadi membayar zakat itu dengan makanan pokok. Membayar zakat itu dengan makanan pokok penduduk setempat. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Maka kita berzakat dengan beras. Maka lebih afdal berzakat dengan beras. Nah, dari hasil ijtihad para ulama meringankan dari beras diringankan dengan uang. Itu hasil ijtihad. Namun kalau mau kita ambil mudahnya, sebaiknya kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berzakat dengan beras. Bisa kan? Uang kita belikan beras, baru pergi bawa zakatnya. Iya, gitu kan? Sama saja kan? Oke, masalah zakat. Jadi kalau sudah seperti ini selesai. Jadi kita sudah tahu hukumnya. Dalilnya kita sudah tahu. Dan apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum dengan sengaja. Ingat ya? Makan, minum dengan sengaja. Jadi makan, minum tidak sengaja batal tidak? Tidak. Oke. Makruh dari mana? Makan atau minum dengan sengaja membatalkan. Ya, makan minum dengan sengaja. Ya, makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Bukan mengorek telinga, bukan masuk begitu. Pak, mengorek telinga membatalkan puasa tidak? Astagfirullah, kok telan itu korekkan telinga? Ya, menyuntik atau infus itu bisa membatalkan puasa. Kenapa Pak? Kalau memang sakit tidak usah berpuasa. Jangan dipaksakan. Ya, jangan berpuasa. Jadi ada larangan bagi siapa-siapa yang tidak boleh puasa. Yang pertama orang yang safar. Tahu safar? Melakukan perjalanan. Ya, kemudian yang sakit itu bukan lepas kewajibannya, tidak. Itu bisa mengganti di bulan lain, bisa. Ya. Puasa itu bisa diqada di bulan lain. Jadi mereka yang melakukan perjalanan seumpama kalian mau ke Samarinda mendadak karena ada keperluan di sana. Aduh, puasa aku capek aku kalau berpuasa. Silakan berbuka karena ada keringanan. Jangan dipaksakan. Jangan sampai kalian paksakan justru kalian nantinya yang sakit. Karena sudah ada keringanan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh selanjutnya adalah masih ada yang lain, itu secara lahiriah. Nah, dalam hadis mengatakan Allah tidak butuh lapar dan hausnya seorang hamba yang berdusta dan berkata keji. Ingat, berdusta dan berkata keji. Jadi jangan coba-coba kalian berbohong di bulan Ramadan pada saat kalian berpuasa. Karena Allah tidak terima pahala kalian. Lapar dan haus kalian sia-sia saja. Boleh saja kalian beranggapan puasa saya ini sah. Karena saya sudah menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
Tapi yang jadi masalah, pahalanya diterima tidak? Tidak. Kenapa Pak tahu tidak diterima? Ada hadis Rasulullah mengatakan Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya seorang hamba yang berkata dusta dan keji. Sama halnya dengan menggibah. Ini kemarin, kita waktu ke Labuan Cermin kemarin itu pembubaran panitia. Kita lihat itu di sisian itu, masa dia tidak mau kasih makanannya sama kita, menggibah lagi. Itu namanya menggibah. Tahu tidak tuh? Jadi kisahnya seperti ini. Ada dua orang wanita datang kepada Rasul, ingin mengadu, ingin memohon kepada Rasulullah untuk bisa berbuka puasa karena sudah tidak tahan, ingin berbuka. Datanglah dia datang ke rumah Rasulullah. Kemudian yang membuka pintu ini siapa? Istri Rasulullah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Dibukakan pintu karena Rasulullah sudah tahu. Jadi sebelum suatu kejadian terjadi itu ada malaikat yang membisikkan sesuatu kepada Rasulullah tentang kejadian yang akan datang. Jadi bukan dukun juga. Rasulullah bukan dukun. Rasulullah memang orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang akan terjadi. Maka dia katakan ada dua orang wanita datang, silakan temui. Ditemui. Apa kata Aisyah kepada wanita tersebut? Apakah kebutuhan kalian datang kemari? Kami ingin bertemu Rasulullah. Ada apa? Sampaikan kepada Rasulullah, kami ini sedang berpuasa, tapi saat ini kami sudah tidak tahan, kami ingin berbuka. Ya, kami ingin berbuka. Nah, kemudian istri Rasulullah ini menemui kembali Rasulullah. Wahai Rasulullah, di luar ada dua orang wanita ingin meminta bagaimana caranya supaya bisa berbuka. Maka Rasulullah mengambil dua mangkok, diberitakan kepada istrinya, ambil dua mangkok, kemudian berikan kepada mereka dan suruh mereka masukkan jari mereka ke dalam kerongkongan mereka. Nah, ini salah satu yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Ingat ya. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal puasanya. Tidak batal. Yang lebih parah lagi, kemarin saya ngajar anak TPA, ada temannya menangis. Menangis batal puasamu, astagfirullah. Dari Hongkong menangis bikin batal puasa, kecuali air matanya itu dia jilat-jilat, batal puasanya. Ini kalau menangis batal puasa dari mana? Ada dalilnya? Ada dalilnya tidak? Tidak ada. Sama dengan apa? Yang sama dengan jadi sekali lagi ya, Islam itu berdiri dengan dalil kalau suatu aturan hukum. Jangan sampai, Pak, ada anak TPA sudah wudu dia. Enggak, bukan kentut. Dia laporkan, Ustaz, kenapa? Itu masa dia pergi makan kerupuk lagi sudah wudu, batal puasanya itu batal wudunya. Dari mana dalilnya orang sudah makan batal wudu? Hah? Ada dalilnya? Ada dalilnya tidak? Ada yang tidak batal wudu kalau orang? Ada juga habis minum. Ya, tidak membatalkan wudu. Ada makanan yang bisa membatalkan wudu kita memang. Contohnya apa? Makanan yang menyengat. Contohnya apa? Makan durian, sudah wudu, makan durian. Setelah makan durian, langsung pergi salat. Orang di sebelahnya itu terganggu. Makanya hukumnya menjadi wudunya jadi batal. Sama makan bawang. Makan bawang pada saat mau sholat, baunya bukan main. Sudah mulutnya kayak naga baunya. Ya. Beda dengan bau mulut orang sedang berpuasa. Ini dalam hadis yang sahih mengatakan
bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Nanti di surga sana, bukan di sini. Coba kau bilang si Menda langsung kayak Isna ini, coba kamu bau mulut kasturi. Bau dekat naga. Ya, bukan begitu. Ya, harus berdalil. Jadi membatalkan puasa. Jadi dua wanita tersebut tadi diberi 2 mangkok, kemudian mereka disuruh masukkan tangannya ke dalam kerongkongan mereka dan mereka pun muntah. Apa yang keluar dari mulut mereka? Daging. Daging yang keluar. Mereka heran. Lah, kok bisa daging yang keluar? Perasaan makan sahur tidak makan daging. Kenapa bisa daging yang keluar? Nah, mereka karena keheranan mereka pun bertanya kepada istri Rasulullah, karena yang menemui mereka itu siapa? Istri Rasulullah. Kok bisa daging yang keluar, wahai ummul mukminin? Aisyah juga tidak tahu karena dia tidak serumah dengan 2 wanita ini. Maka dia pun bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, 2 wanita ini heran, wahai Rasulullah, kenapa bisa daging yang keluar dari mulut mereka, sedangkan mereka tidak makan daging? Nah, apa kata Rasulullah? Ketahuilah, 2 wanita ini sebelum kesini mereka menggunjing, mereka menggibah. Kan dalam ayat sudah jelas. Surah Al-Hujurat, silakan dibuka di situ. Barang siapa menceritakan kejelekan seseorang, maka dia sama halnya dengan memakan daging atau bangkai saudaranya. Bukan daging lagi, bangkai yang sudah busuk. Jadi jangan suka menceritakan orang lain. Ya. Ya. Daud, ya kau tunjuk dia berarti kau menceritakan dia. Nah, tidak usah saling tunjuk. Silakan introspeksi diri sendiri, evaluasi diri sendiri, sibuk dengan kesalahan sendiri, memperbaiki diri sendiri. Makanya kan pepatah bilang apa? Pepatah mengatakan semut di seberang lautan bisa kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak bisa kelihatan. Maksudnya apa? Kesalahan orang yang kecil mudah kita cari, ya. Tapi kesalahan kita yang begitu besar kayak gajah besarnya tidak bisa kita dapat. Kenapa? Kesalahan kita menutupi pandangan kita sendiri. Hati-hati bro, ya. Jangan sampai kalian terjebak dengan ini. Jadi jangan, adik-adik sekalian, membatalkan puasa sudah tahu, ya. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Oke. Makan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau bilangnya berhubungan suami istri kan tidak mungkin. Kalian masih pelajar. Tapi termasuk membatalkan puasa nanti sebagai ilmu kalian berhubungan intim dengan seorang suami istri berarti membatalkan puasa. Oke. Kalau sengaja mengeluarkan sperma itu juga kan Pak? Iya betul. Kalau menghaid juga? Ya tidak. Tidak apa-apa. Sesuatu yang tabu menurut kalian itu silakan ditanya. Mengeluarkan sperma dengan sengaja juga membatalkan puasa. Masuk ke kamar mandi ambil sabun. Apa sih? Pakai mandi lah. Kau pikiranmu itu langsung kemana-mana. Lah. Kalau tutup kau jadi kan ketahuan. Iya. Ngelesnya kuat tangan ini. Jangan begitu Nurdin, kau juga. Jangan lebih parah. Oke? Jadi membatalkan puasa. Mungkin ada pertanyaan masalah puasa ini. Ingat ya, agama Islam dengan dalil. Jangan coba-coba membuat hukum baru dalam Islam, karena Islam sudah jelas hukumnya. Manakala dia sudah ada di Al-Quran, sudah ada di hadis, sudah ada dari hasil ijtihad para ulama, itulah hukum Islam. Jangan buat hukum sendiri. Ya, ini hukum nenek moyang. Jangan gunakan hukum nenek moyang untuk agama kita. Ya. Ya, jangan sampai hukum nenek moyang digunakan untuk agama kita. Gunakan hukum memang hukum Islam. Paham? Paham. Sama dengan apa yang haid biasa itu. Panjang kukunya. Kenapa kau tidak potong kuku? Haid Pak. Haid. Apa itu lebih bagus? Siap.
Yang Apa? orang kecil Bu. Tidak boleh potong kuku kalau haid. Dalil dari mana? Saya tidak tanya laki-laki, laki-laki tidak haid. Perempuan yang larang potong kuku pada saat haid siapa? Oh, aku nenekku. Memang kau beragama dengan agama nenekmu? Cuma dengan ada kan dilarang aja Pak. Itu kan? Tapi saya tetap potong. Yang penting kan potong gigi. Ingat, Paling jangan carimu. image yang tertanam dari diri kita memang dari orang tua kita. Nah, pekerjaan PR buat kita adalah mencari suatu kebenaran dari yang ditanam dalam otak kita. Potong rambut tidak boleh sedang haid. Dari Nggak mana? boleh basahin rambut kalau haid. Dari mana? Iya itu. Kalau begitu, kalau tidak boleh basahin rambut kalau haid, jangan main hujan-hujan ya kalau haid ya. Hah? Oh iya itu. Ya boleh potong rambut malam-malam. Itu kan waktu itu tidak ada lampu. Boleh potong kuku malam-malam. Nah, iya. Nah, tidak boleh potong kuku malam-malam. Itu kan waktu tidak ada lampu. Itu tradisi nenek moyang semua yang begitu. Dulu tidak ada lampu, jadi ada larangan. Gelap kan? Mana mungkin potong kuku pada saat gelap-gelap sampai daging-dagingnya kau ambil. Kan kemudian tidak pakai potong kuku yang sekarang kita pakai. Mereka tuh mungkin pakai pisau, pakai parang, pakai yang barang tajam selain pemotong kuku yang kita pakai sekarang ini. Jadi mudah mengambil daging yang lain. Nah, masih ada yang mau ditanyakan masalah hukum. Ini hukum puasa. Tentang bercermin Pak, kalau cermin pecah puasa kayak gitu. Woi, lanjut dibilang. Oh, kalau cermin pecah tidak bisa dipakai. Ya iyalah. Maksudnya apa? Cermin pecah kalau kau pakai, mukamu yang begitu bagus tebellah baru kiri jadinya karena posisi cerminnya kurang bagus. Maksudnya apa? Makanya ada tuh cermin yang pecahannya tadi Pak. Tapi sudah terbelah dua, tapi masih besar ya. Nah, lalu Kadang-kadang aja dipakai. Kalau maksudnya nggak utuh lagi, yang udah pernah pecah. masalahnya kenapa? Nggak boleh dipakai sekali. Ya itulah pamali agama nenek moyang. Jangan beragama nenek moyang, beragama secara betul-betul agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masa bilang bapakku, anak ibu pernah makan di piring kecil. Lalu? Jangan makan di piring kecil, nanti rezekimu kecil juga. Oh begitu. Makan di pagi, makan di pagi. Iya, kalau begitu kan, kalau begitu tidak boleh melawan orang tua lagi namanya itu. Patung-patungai namanya itu. Wah kau. Jangan busuk kau sama orang tua. Ini anak-anak berhenti kau buka keluar kau dari kartu keluarga ini. Yang seperti Pimali itu yang harus image-nya harus yang betul-betul. Dulu Pimali secara larangan orang tua itu ada betulnya, tapi tidak diluruskan. Seperti tadi bantal, menduduki bantal, sama dengan anak gadis duduk di tangga, maghrib tidak dilarang, katanya Pimali tidak ada nanti jodohmu. Iya, siapa yang mau berjodoh dengan orang malas? Orang harus sudah masuk memasak di dapur masih duduk di tangga. Apalagi ada anak tangga empat juga ke bawah. Ngapain? Cari kutu. Ya, jadi berdalil. Ya, agama Islam agama dalil. Jangan sampai kita berhukum tidak punya dalil. Kita katakan ke kuburan berziarah, ziarah kubur. Pak, ziarah kubur boleh tidak bagi wanita? Boleh. Dulu pernah dilarang oleh Rasulullah. Pernah dilarang karena wanita kalau ziarah kubur itu dulu dia meraung-raung di kuburan, maka dilaranglah wanita karena dia lemah. Nah, setelah berapa lama kemudian sudah diperbolehkan. Yang jadi masalah pada saat kalian ziarah kubur, kalian tidak memperhatikan adab-adab masuk ke kuburan. Iya kan, masuk begitu saja. Ini agama nenek moyang seperti ini. Padahal ada adabnya masuk kubur. Pertama, beri salam kepada orang yang di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kemudian doakan mereka. Ya. Kemudian sandal dipakai tidak? Tidak pakai sandal masuk. Pak, kecuali jalannya berduri, boleh pakai sandal. Tapi kalau jalannya bersih, silakan lepas sandal.
Karena orang yang sudah meninggal itu lebih peka daripada kalian. Iya. Orang di dalam kubur itu lebih peka daripada kalian yang hidup. Mereka lebih merasa kalau kalian injak. Nah, sampai dia di dekat kuburan bapaknya, kuburan neneknya, duduk di tempat kuburan orang lain. Ingat, apa kata Rasulullah? Lebih baik seorang menduduki api neraka daripada duduk di tas kubur. Hah? Tidak masalah kalau tidak sengaja, jadi masalah kalau aku sengaja ya. Dulu. Ada gurunya yang paling dia benci, dia tak kuburan. Ini dulu yang kita tentang saya di sekolah. Oh, tunggu kau nanti malam didatangi kau. Ya, jadi. Ya, lepas sendal. Sunnahnya itu. Coba buka di share sunnah adab memasuki kuburan. Salah satunya di situ lepas sendal, lepas alas kaki. Termasuk ya, lepas alas kaki ya. Jadi seperti itu. Jadi hukumnya jelas, adab-adabnya jelas. Jangan sampai kita berislam tidak tahu hukum Islam itu sendiri. Sesuatu yang tidak wajib kita wajibkan. Sekalinya yang wajib kita bilang nggak apa-apa. Contohnya apa? Menutup aurat bagi seorang wanita. Ya. Menutup aurat bagi seorang wanita itu wajib. Sampai 2 kali dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Allah jelaskan di situ perintah menutup aurat, memanjangkan kerudung itu sudah jelas dalam Al-Quran. Mau menyangkal? Hah? Perintah sholat ada dalam Al-Quran, wajib. Perintah puasa ada dalam Al-Quran, wajib. Perintah zakat ada dalam Al-Quran, wajib. Perintah untuk haji ada dalam Al-Quran, wajib. Perintah menutup aurat ada dalam Al-Quran, berarti dia wajib. Wajib. Jadi tidak ada bisa menyangkal. Ya kan? Jilbab dan sekarang bagaimana sih aturannya? Aturannya jelas dalam Al-Quran. Bukan sepak pakai jilbab, pakai jilbab dililit, kemudian bajunya ketat, pakai jeans. Masya Allah, ini seperti buras yang diikat yang seperti ini. Ya kan? Ya kan? Buras diikat kan jadinya. Menyusahkan diri sendiri, sudah berjilbab dicekik. Biar keren dari Hongkong. Artis Korea saja tidak begitu. Oh iya, karena memang tidak berjilbab. Maka dari itu kita di sini nanti kita larang orang berjilbab bagi yang laki-laki. Tidak mungkin kan yang laki-laki kita suruh berjilbab. Iya, kurang ajar laki-laki seperti itu. Ya. Jadi ada sekalian, jadi ada adabnya ya. Kita sudah bicara tentang fikih ini sampai jam berapa? Ada pengganti sampai jam 9 kayaknya. Silakan. Pak, kalau perempuan Pak, tarbinya itu Pak lebih utama di rumah. Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Karena menyangkut Ramadan. Jangan sampai kita mengatakan kita kejar pahala dan kemudian ujung-ujungnya pahalanya dapat tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, pertanyaan yang bagus. Dalam hadis Rasulullah, seorang wanita itu sholatnya lebih bagus di tempat tersembunyi atau di rumahnya. Di rumahnya. Itu sholat seorang wanita. Nah, di rumah lebih utama bagi seorang wanita. Pertama, menghindari fitnah. Ya, menghindari fitnah. Jadi Islam itu sangat menjaga wanita. Cuma kalian yang tidak bisa jaga diri. Oke? Islam sangat menjaga. Jadi boleh tidak pergi tarawih? Boleh. Tidak ada larangan pergi tarawih. Izin sama orang tua. Kalau tidak diizinkan tinggal. Kalau diizinkan boleh pergi. Sama dengan kalau kalian sudah bersuami nantinya,
Kalian tidak boleh pergi ke masjid kalau dilarang oleh suami. Bukan berarti suami tidak mau kalian sholat ini, tidak, menjaga fitnah. Ya. Jadi kalau kalian ke masjid, saf yang mana paling bagus untuk seorang wanita? Safnya itu paling belakang, sama tersembunyi jadinya. Safnya bukan yang paling depan kalau wanita, beda dengan laki-laki. Saf paling utama bagi seorang laki-laki sholat berjamaah itu saf paling depan, saf pertama. Tapi seorang wanita kebalikannya, saf paling belakang. Saf paling belakang bagi seorang wanita. Hah? Ibu-ibu survei. Karena ibu-ibu marah, mereka sudah tahu saf paling utama di belakang. Nah, ya seperti itu ya. Jadi bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita sholat, seorang wanita terlepas dari sholat tarawih, semua sholat bagi seorang wanita lebih utama di rumah. Tapi kalau sholat id, Pak? Sholat beda dengan sholat idnya. Sholat id itu betul, hadisnya memang ada. Untuk sholat id itu justru Rasulullah menyuruh semuanya turun. Nah, dan disunahkan itu sebenarnya sholat idnya di lapangan. Itu sunnah. Karena kebanyakan sholat kita di masjid-masjid, maka silakan turun dan menempati. Biar yang halangan, iya, yang halangan juga silakan turun, tidak masalah. Memang cuma di luar masjid mereka mendengarkan seperti itu. Ya, sholat id disunahkan semua turun untuk melaksanakan sholat id. Kita sudah bicara sholat id, jauh lebaran juga masih jauh. Nah, oke. Kenapa? Ada yang bertanya? Enggak. Puasamu sudah berapa? Puasa ini kemarin. Sudah 10 kan? 3 sudah, Pak. Oh, 3 sudah. Masya Allah, sampai ya. Oke. Kemudian disunahkan sunnah untuk puasa ini mengakhiri sahur. Sahur di akhir waktu itu lebih sunnah. Jangan sahur jam 3 sudah bangun makan sahur. No, itu bukan sahur namanya, makan tengah malam. Ya. Iya. Sebenarnya batas imsak itu yang mana sih? Batas sebenarnya dalam hukum itu tidak ada imsak. Imsak itu kan menahan. Ya, artinya menahan. Untuk imsak itu pada saat terbitnya fajar, berarti orang azan subuh itu sudah imsak. Hah? Jangan lupa imsaknya jam 7. Iya. Oh gitu. Apa? Nah, apa? Udah jadi. Pak, bagaimana Pak kalau sudah lagi minum teh, baru setengah tehnya langsung teriak imsak, boleh tidak pusing terus? Silakan diteruskan saja karena masih ada durasi waktu di situ, masih boleh sampai azan subuh. Azan subuh pun itu masih ada durasi waktu sebenarnya, cuma kita berhati-hati karena kehati-hatian takutnya sudah terbit fajarnya, karena dalam hal kelihatan benang merah itu sudah kelihatan, jadi tidak sudah kelihatan benang merah dan benang putih. Bukan hitam sama putih, Pak. Iya, kalau hitam dengan putih, aku bisa ke hitam dengan putih. Kalau benang hitam kau pakai begini hitam terus. Ada pertanyaan enggak? Pak, maksudnya bagaimana benang merah benang putih? Sudah jelas. Apanya? Warnanya. Warnanya sudah jelas. Nah, jangan juga Pak kalau begitu Pak. Dari malam sudah jelas Pak, kenapa pakai lampu Pak? Maka dari itu, nah sekarang sebenarnya kalau kita berbicara tentang waktu sholat ya, berbicara tentang waktu sholat, itu jam itu hanya membantu kita. Nah sekarang bagaimana dengan hadis Pak? Apakah di zaman Rasulullah sudah ada jam tidak? Belum kenal jam. Ya, jadi bagaimana Pak menandai? Jadi kalau sholat duhur itu biasa mereka melihat matahari. Manakala matahari terbit dari mana? Timur ke barat kan? Nah, manakala matahari sudah meninggalkan tengah, posisi tengah sudah ditinggalkan, agak condong sedikit, sudah turun sedikit saja itu sudah duhur. Itu sudah duhur. Kalau kita letakkan tanam suatu tiang yang lurus, bukan tiang yang bengkok-bengkok, itu tiang yang lurus, dia sudah tidak sejajar dengan. Kalau sejajar itu waktu larangan untuk sholat. Ada waktu terlarang untuk sholat. Salah satu waktu terlarang di situ adalah manakala bayangan itu selurus.
atau matahari pas di atas kepala kita. Kenapa dilarang? Dalam hadis mengatakan itu waktu neraka dinyalakan. Itu dilarang untuk sholat. Kemudian ada lagi sholat yang kedua yang dilarang, tempat sholat yang dilarang pada saat apa? Pada saat terbenamnya matahari. Itu masih larangan untuk sholat. Maka dari itu Umar bin Khattab paling tidak senang justru ada yang dia pukul orang manakala sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, tidak ada sebenarnya kan. Cuma pada dasarnya pernah ada hadisnya. Ada yang mengatakan ada hadis Rasulullah sholat setelah sholat asar. Tapi Umar bin Khattab melarang ini untuk menjaga ini. Kenapa Pak? Di situ dua tanduk setan di situ. Sama dengan terbitnya matahari. Awal terbitnya matahari, bukan matahari sudah terbit, tapi awal terbitnya matahari juga dilarang untuk sholat di situ. Ada 3 tempat kita dilarang untuk sholat. Nah, untuk menentukan waktunya bagaimana Pak? Kalau asar tadi sudah duhur, condong sedikit. Kalau asar 2 kali bayangan kita sudah panjang, berarti itu sudah asar. Ya, itu sudah asar penentuannya. Sedangkan kalau maghrib itu sudah terbenam mataharinya. Ya, sudah terbenam. Jangan pada saat terbenamnya, tapi kalau sudah betul terbenam dia, sudah matahari sudah terbenam baru masuk maghrib. Isya sudah gelap. Sudah gelap. Ya itu waktu sholat. Sedangkan subuh terbit fajar. Terbit fajar. Itu sudah subuh terbit fajarnya. Jadi waktu-waktu sholat secara cuma kita dimudahkan dengan jam, ya. Dimudahkan dengan jam, dimudahkan dengan aplikasi waktu sholat sehingga segala sesuatu mudah jadinya. Hukumnya bagaimana Kak? Bagaimana ini? Bisa, boleh, diperbolehkan dalam agama. Oke, selama tidak ada pertentangan diperbolehkan. Oke. Terus orang zaman dulu kalau misalnya hujan sehari Pak, dia lihat dari mana? Hujan Seharian. sehari, kebiasaan. Dari kebiasaan mereka, dari pengalaman mereka. Sama kan dulu juga ada yang beranggapan kokokan ayam itu menjadi patokan. Ya kan? Oh, ayam ini sudah berkokok, oh ini sudah subuh ini. Kan begitu. Kokokan ayam, tidak masalah. Itu suatu ikhtiar, tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan akidah. Kalian tidak bertentangan dengan akidah. Contohnya yang bertentangan dengan akidah. So, kita kembali lagi yang bertentangan dengan akidah. Bulu matanya jatuh satu. Ada yang rindu denganku. Masya Allah. Sekalian kau jatuhkan semua bulu matamu, banyak yang rindu sama kau. Ini tahayyul. Tidak boleh dipercaya. Ini musyrik jadinya ujung-ujungnya. Ya. Itu untuk apa juga? Masuk di rambut jatuh juga itu. Kerja keras. Giginya copot, dilempar ke seng. Maksudnya apa? Capek-capeknya. Kenapa tidak kau buang saja begitu saja? Dilempar ke seng. Kira-kira bertemu ke atas, kamu mau temu ke mana? Kan tidak masuk masuk kupu-kupu ke rumahnya. Ada tamu yang mau datang. Aduh. Ya Allah ya Rob, kupu-kupu malam. Hati-hati. Kata-kata kiasan itu berbahaya, Pak. Tahu tidak kupu-kupu malam itu? Kan? Oh begitu. Wahyu ini tahu tuh. Wahyu ini apa kupu-kupu malam? Kupu-kupu malam itu wanita penghibur. 200. Nabi tahunya 200. Nabi tahu lagi dia. Wah, pengalaman nih kayaknya, Bang. Di mana 200? Keceplosan dia. Baru sadar kenapa aku bilang 200. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti bunyi kalau di Bugis ada burung hantu bunyi malam. Apa teriaknya? Oh, ambil yang tua, tinggalkan yang muda. Maksudnya apa? Kalau mau meninggal ambil yang tuanya saja, jangan ambil yang mudanya. Ada setan, boleh jadi. Boleh jadi. Iya. Yang boleh jadi dia lapar, boleh jadi dia memanggil, nggak masalah lah. Jadi jangan percaya yang seperti ini. Sama halnya apa, kita luruskan semua ya.
Mumpung kita ketemu, kita tidak tahu bertemu atau tidak. Kita luruskan tentang ilmu-ilmu sesat. Jangan sampai pelajari ilmu sesat, ujung-ujungnya jadi popo, ujung-ujungnya jadi parakan, ya. Ujung-ujungnya jadi kuyang. Ya. Itu semua ilmu-ilmu sesat awalnya. Dulu orang kita belajar tentang ini, kemudian karena ilmunya dia sudah kuasa, jadilah dia parakan. Parakan itu kalau dipelajari itu parakan. Jadi parakan itu dia suka dengan bau amis. Bukan ikan. Amis darah yang dia suka. Ya, amis darah yang dia suka. Jadi orang yang dia cari orang yang halangan, yang sakit, yang sakit juga. Dia bisa orang yang sakit. Iya, orang sakit nggak bisa melawan. Suara apa? Suara apa itu? Suara manja dia. Malu sendiri jadinya setengah. Oke, jadi begitu ya. Jangan sampai belajar seperti itu. Kalau parakan itu pemusat. Kalau orang barat sana bilang Dracula, pemusat darah. Tapi Pak, hatinya Indonesia beragam, Pak. Ada pocong, di mana? Itulah hebatnya orang Indonesia. Kalau pocong saya tidak percaya. Enggak, Pak. Kuntilanak yang lebih tidak percaya dapat daster dari mana? Betul. Dapat daster dari mana kuntilanak? Pesan sama siapa? Tapi kan hatinya di pocong. Tidak percaya yang begitu, jangan sampai. Kenapa seperti itu? Karena kita pengaruh tontonan kita semua, ya. Media kita ini yang mempengaruhi kita sehingga kita percaya seperti itu. Dia jalan tengah malam, pas setelah cerita seperti itu tengah malam, pelan-pelan dia jalan, itu ya seperti ada suara di belakang. Pelan, ada suara lagi. Padahal sandalnya injak kulit sesuatu bunyi-bunyi. Menakuti diri sendiri, ujung-ujungnya sakit sendiri. Jadi tidak boleh percaya seperti itu ya. Yang jin ada, tapi bukan berarti membuat kita takut. Justru lebih menyerahkan diri kepada Allah, bukan semakin takut. Semakin kalian takut yang seperti ini, maka ujung-ujungnya dia akan perbudak kalian. Ya. Karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Apa derajat kita? Oke, kalau masalah ini makhluk halus, kapan dia menempatkan diri mereka? Kita ibaratkan seperti ini. Ikan, apakah dia mampu bertahan di darat? Tidak. Sama dengan jin. Jin itu